Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, tapi kali ini sedikit berbeda karena kita langsung turun ke lokasi atau penelusuran ya. Ini kita ada di salah satu tempat yang terbengkalai. Ini dulunya ini tempat wahana bermain anak-anak di Purwokerto gitu. Nah, kenapa tempat ini tutup? Menurut penuturan warga, ada dua kemungkinan kenapa tempat ini ditutup. Yang salah satunya itu ada salah satu pengunjung, anak kecil itu meninggal di kolam renang. Nah, kolam renangnya itu di sebelah sana. Nanti kita bakal ke sana. Dan kemungkinan yang kedua ini adalah kurang minatnya warga untuk bermain ke sini. Tuh. Nah, bagi besti-besti pecinta misteri ini, buat yang penasaran gimana kelanjutannya, kita muter-muter di sini, tonton terus sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di sebelah sini ada sumur ya, Bang Put ya? Iya betul, ada sumur tua yang dari dulu tuh ada di sini sebelum tempat ini digunakan. Dan pernah ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas. Awas hati-hati, pendek soalnya. Pendek banget. Ini Iya. cuma ditutupin sama apa ini ya? Kayak asbes gitu. Asbes. Tutupin aja. Tapi pendek ini bahaya ini kalau Bahaya, misalnya. betul. Ini dulu pernah ada ditemukan mayat laki-laki gosong ya, Bang Put ya? Iya betul. Kosong, dengan keadaan kosong gitu. Ini sumurnya ada di sini. Yuk kita lanjut lagi yuk. Iya Dan. Nah, sekarang kita lagi ada di tempat kolam renang bekas insiden anak kecil yang tenggelam. Ini apa namanya, kolamnya ada di sebelah sini, cuman ini udah ketutup sama rumput yang tinggi-tinggi banget. Di sini tempatnya, mau lihat? Nah, jadi ini adalah bekas kolam renang yang dulu terjadi insiden ada anak kecil meninggal karena tenggelam ya? Iya betul, dan itu sering disangkutkan oleh hal-hal mistis, padahal itu adalah sebuah human error ya. Karena kurangnya pengawasan orang tua sebenarnya gitu. Tapi setelah kejadian itu sering bagi para streamer ataupun para vlogger yang kesini tuh sering mendapatkan interaksi kayak anak kecil katanya gitu. Nah, ini sekarang kolamnya karena ini udah terbengkalai lama ya, ini terbengkalainya berapa tahun? Lama, jadi sebelum covid pun udah terbengkalai. Ini rumputnya udah tinggi-tinggi Iya, banget. dilihat dari lokasinya pun sudah kelihatan kan ya gitu. Ini hati-hati ya Iya, jalannya. makanya hati-hati. Dan buat teman-teman yang mau ke lokal wisata yang punya anak kecil harus dipantau benar-benar. Ya, ini adalah sebuah pembelajaran ya. Iya ya, betul. teman-teman semua yang punya anak kecil. Ini sebenarnya masih ada keramiknya ya ini Ada. ya? Warna biru tuh. Iya, dan ini ada prosotannya itu. Ada perosotannya. Iya. Waterboom lah ya. Iya. Sebenarnya kan kolam renang itu ada dua, di sini sama Dan di di bawah sana. di bawah sana. Iya, Cuman yang di sana buat dewasa ya. Dewasa, tapi aksesnya ke sana sulit. Oh, sulit. Gitu. Ini yang buat anak-anak, terus anak-anak Iya. di sini gitu. Dan pengen lebih yang horor lagi itu ada di pendopo belakang. Pendopo belakang. Iya. Kita langsung langsung sana aja. on the way ke sana aja yuk. Kita langsung OTW ke pendopo Belakang. Yang konon ada sosok penarinya katanya seperti yang konon itu. ada sosok penarinya. Oke, kita langsung OTW ke pendopo. Let's go. Kurung ora? Apa? Kayak cilik. Hah? Iya. Nggak usah dikat. Asli. Sekarang ini ge. Tadi tuh kita dengar ada suara anak kecil dari Sebelah sini. sebelah sana tuh. Iya. Itu adalah dulunya musola kalau nggak salah ya. Iya. Musola. Tadi ada beberapa Bang Putra sama Mas Fajri itu dia dengar ada suara anak kecil ketawa ya. Kayak guyu ya.
Ya, Mbok. ketawa dari arah Arah. sana. Gila. Kita balik Ke arah atas Kita dulu, balik ke nanti arah- ke arah pendopo belakang. kita ke pendopo depan, Belakang. belakang. Iya. Yang katanya ada Sosok 3 penari. Sosok penari perempuan ya. Iya, betul. Ada nggak penari laki-laki? Nah, sekarang kita lagi berada di apa nih? Patung Badak Menganga ya. Au. Nah, tadi ini kakakku ya. Jadi kita penelusuran kakakku ikut, adikku ikut biar kita nggak takut-takut banget. Nah, tadi ini kakakku ini waktu kita lagi ada di kolam renang, lagi mau jalan ke pendopo. Kakakku ini denger apa ya, Mas ya? Suara anak kecil. Tadi sempat, bukan cuma aku aja sih, ada 3 orang dengar suara anak kecil dari arah musola, arah sebelah kiri. Jadi itu jelas. Aku kira cuma aku yang dengar. Ternyata adik sama temen aku juga sama-sama dengar. Jadi kita Mas Fajri, namanya Mas Fajri kakakku, adikku namanya Nurma, sama ada Bang Putra kan, mereka bertiga sama-sama denger tapi nggak ngomong gitu, jadi notisan gitu ya, tatap-tatapan karena mendengar suara anak kecil di daerah Dekat musola. dekat musola gitu ya gitu. Jadi sekarang kita mau ke pendopo, pendopo yang katanya ada sosok 3 penari ya Bang Put ya, sosok 3 Iya. penari. ya penari. Nah sekarang kita lagi mau jalan ke arah pendopo ya Mas. Yang konon Ada sosok 3 penari yang sering ya menampakkan kepada para streamer ataupun vlogger yang konten di sini gitu. ini di depan kita. Itu sosok nanti kita merasakan auranya. Kita coba ya berinteraksi coba seperti apa. Nah ini kita udah sampai di Area pendopo. area pendopo. Iya. Tiang. Ini area pendopo ini nih. Sering katanya tuh ngelihat tuh kayak ada sosok pagelaran ya. Pendopo yang konon katanya banyak konten Iya, konten kreator yang merasakan kayak adanya suatu pagelaran di sini nih. pagelaran kayak Lengger lah. lenggeran. Nah, bener kalau di Banyumas kan lengger namanya gitu. Iya. Dan auranya nih di sini ya lumayan kencang sih. Kalau bisa teman-teman sahabat apa misteri yang bisa merasakan ya auranya kencang di sini. Berat juga badanku ini berat. Kayak tadi waktu di mana? Ini aku suara apa ya? Nggak tahu. Oh iya tadi Mas kameramen. Tadi dengar suara apa nih Iya, waktu waktu di lagi? sana ada suara apa Iya nih. gitu loh. Sebelumnya aku nggak tahu dan nggak ngejamin. Mungkin tadi aku salah dengar karena tadi waktu teman-teman lagi sempat istirahat dari kolam renang yang anak kecil. Suara. Oke, ini ada suara lagi. Aku lanjut lagi. Waktu kita lagi berhenti di tepat di tulisan yang tadi kita opening, itu aku sibuk sama temanku yang ngurusin lighting. Kita tiba-tiba dengar sebuah suara. Tadi ada sedikit suara ala laki-laki, mungkin anak kecil, soalnya itu sangat cepat dan tapi cukup jelas sampai kita tuh itu tadi suara apa. Dan tadi aku sempat perasaanku sebenarnya mau nangis tiba-tiba tanpa sengaja, tanpa aku pikirkan, tiba-tiba perasaan mau nangis, cuman ya aku fokus dengan kameraku. Jadi mengalami aura kesedihan gitu ya Mas ya. Kita maklumin aja ya karena kita ini baru pertama kali. Iya, jadi kita juga berbagi lokasi sama konten kreator yang lain yang tadi baru datang. Jadi kalau ada suara selain kita, ya berarti dari konten yang lagi live streaming gitu. Tapi tadi
dari arah sana. Iya, Ya, tadi suara arah apa tuh, sini. Mas? Arah sini ya? Oh, Mas Iya. tadi dengar juga. Dari arah sini nih. Ketika aku habis tepok gini, aku coba kan ya, coba ajak interaksi dari arah situ tuh kayak Ketawa ya? Apa bukan ketawa? nggak tahu. Jadi kayak nggak jelas, kayak gerinyem kayak gitu loh. Tapi mereka tuh kayak nunjukin bahwa dia tuh ada di sana gitu. Iya tadi. Pada dengar? Dengar? Norma dengar? Ah, dengar jelas ya. Jelas. Nah, di sebelah pendopo tadi ini adalah salah satu bekas homestay. Bekas homestay yang sekarang ya sudah menjadi bangunan aja. Nah, sebelah homestay ini ada bekas rumah makan ya, Bang Put ya. Iya betul sekali. Bekas rumah makan. Yang mengusung kayak pedesaan lah, itu kayak rumah Jawa di sebelah sana. Kayak pendopo-pendopo itu ya. Betul. Tapi rumah makan dengan konsep pendopo. Nah, ini adalah salah satu bekas homestay-nya. Kira-kira ada yang mau, kira-kira kita masuk nggak nih ke homestay-nya ini? Masuklah. Masuk? Iya, nggak apa-apa. Jadi ngerasain yang di dalam sini tuh seperti iya. apa Iya. gitu. Udah lemes banget, say. Ya udah ya, kita masuk. Ikutin terus sampai habis pokoknya ya. Iya, jadi ada keseruan-keseruan apa, ditonton terus. Iya. Kupingnya harus jeli ya, karena kita di sini banyak banget suara. Mungkin ada yang kerekam kamera mungkin ya, semoga sih ada ya. Tapi memang di sini ada beberapa suara-suara gitu. Yuk kita langsung masuk ke homestay. Oke, ini kita sekarang lagi masuk ke pendoponya ya. Ini pendoponya terdiri dari berapa kamar nih, Bang Put? Homestay mungkin. Homestay? Iya, jadi tempat kayak tempat singgah ataupun penginapan. Hampir ada 6 kamar kayaknya, Ada 6 sampai kamar. sampai belakang. Saya lihat nih, ruangannya ini memang udah bener-bener. Assalamualaikum. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini belakangnya gini. Pengap ya? Pengap betul yang dirasain, padahal ini atapnya nggak ada ininya ya. Padahal juga ini terbuka ya. Tempatnya terbuka tapi Iya. pengap, sesak di dada. Sesak di dada nggak, Bang Put ini? Panas, auranya tuh panas, pengap kayak gitu, kayak singup. Ini kayaknya bekas dapur kayaknya ya. Kalau WC-nya tuh di sebelah belakang sini. Ini langsung tembus ke? Tembus ke, kalau Kebun. belakang sini ke WC bisa, ada WC, 2 WC di sebelah sana. Nuansa kebun lah belakang ini, ada kebun. Tapi pengap loh. Pengap ora sih? Pengap, panas. Langsung balik aja ke depan ya. Ke, Karena ya ke tempat makan. Hah? Ke tempat makan oh, tempat sebelah. makan. Oh, Iya. kita langsung ke tempat makan aja nanti. Habis itu nungguin yang itu selesai baru ke rumah atas. Kalau itu, kalau nggak kelamaan. Kita langsung ke Ini tempat Jadi makannya. kayu-kayu. Bener, ini diceritain di sini sering kayak anak kecil bermain-main. Oh ya? Di Iya, sini? bener kalau di sini. Sama ada sosok kayak kakek. Nah, ini adalah rumah makan, bekas rumah makan yang sebelahan sama homestay persis. Nah, konon ceritanya ini apa namanya? Suka banyak anak kecil lagi main-main di sini ya. Ya gitu ya, Bang Put Betul, ya. betul, dan sosok penjaganya yang sering ditemukan di sini tuh seperti sosok kakek. Oh, yang jaga di sini berarti sosok kakek-kakek gitu Iya, ya. tapi sosok penjaga. sering kedengaran dari luar sini tuh kayak anak kecil pada main-main nih gitu loh.
Oh, ya Iya. karena memang ini tempat dulunya bekas wahana mainan anak-anak gitu Iya. ya. Tapi sosok penunggu yang ada di aku merinding sumpah. Iya. Rumah makan ini bekas rumah makan maksudnya, sorry, adalah sosok kakek-kakek. Ya ini Iya. bangunannya juga bangunan tua tapi modelnya model tua gitu loh maksudnya. Iya, betul. Kayak joglo. Iya. Joglo. Dan mungkin itu yang sering terdengar itu residual energi mungkin ya, kayak anak kecil pada berlarian. Jadi seperti tempat ini masih kayak difungsikan dulu. Jadi sering kayak kedengaran ya, kayak gitu. Soalnya apa yang namanya kayu, yang namanya pohon itu bisa menyerap ataupun merekam aktivitas tuh zaman waktu tempat ini masih difungsikan. Oh gitu. Berarti ini maksudnya tempat ini kayak masih buka tapi dalam Iya, kondisi ini ya? seperti ini tapi rasanya itu kayak masih aktif begitu loh. Itu yang namanya residual energi. Situ. Allahu Akbar. Sumpah. Dari jendela kayak ada hitam-hitam tadi. Dari jendela sini nih kayak ada hitam-hitam nongol. Asli. Ya, coba masuk yuk. Assalamualaikum. Ya masuk. Assalamualaikum ya jin minal badani. Assalamualaikum. Ini dari arah sini tadi, dari sini nih. Jadi kayak ada yang nongol dari sela-sela sini tadi hitam. Dari sela-sela sini tadi aku lihat. Dan ini auranya bisa dirasakan ya, teman-teman ya. Yang peka pasti bisa merasakan aura di tempat ini itu seperti apa, apalagi samping kanan kirinya itu adalah seperti perkebunan ya. Tuh Ini udah nggak ada bangunan lagi. udah nggak ada. Paling yang tadi di musola sama bangunan nanti di atas paling. Kalau ini full rumpun bambu kalau ke belakang sini. Dan konon ceritanya kalau rumpun bambu kan sering dikaitkan sama penunggu-penunggu makhluk astral kan. Apalagi pohon pisang ya. Nah, kalau pohon pisang itu cuma mitos. Oh mitos ya. Mitos karena apa? Orang dulu itu pakainya kan belum ada listrik, pakainya senter yang baterainya gede itu. Itu ketika nyorot ke belakang daun pisang itu kayak sosok pocong berdiri. Kenapa yang namanya pohon pisang itu sering dikaitkan sama rumah pocong. Padahal itu halusinasi bagi orang-orang zaman dulu sampai ke bawah. Nah, mohon maaf nih teman-teman, kita tadi nggak bisa melanjutkan penelusuran di bekas rumah makan yang di sebelah homestay. Karena nggak tahu kenapa tadi kamera tiba-tiba mati, padahal baterai kamera ini dalam keadaan suhu normal. Memory card juga kita pakai yang paling bagus ya Mas. Memang sebelum kita masuk ke bekas rumah makan itu tadi, Bang Putra ini sempat melihat ada sosok hitam yang ngintip dari balik jendela. Nah, akhirnya Bang Putra notice, kita langsung masuk, tapi ternyata kameranya langsung mati. Akhirnya kita langsung buru-buru karena memang energinya itu paling berbenturan gitu ya. Akhirnya kita langsung keluar cari tempat yang paling aman, paling netral menurut kita ya. Ini tempat paling netral menurut kita sambil kita mencerna kejadian tadi gitu ya. Nah, ini kita langsung lanjut lagi ke mana nih Bang Putih? Ke area pendopo. Ke area pendopo lagi untuk apa nih Bang? Kita mau buka portal sekalian mau buka pipa di sana. Mau buka portal dan ada sedikit membuka interaksi gitu ya. Ya, oke, kita lanjut aja, kita langsung ke area pendopo lagi. Tapi kita nggak berani ke tempat apa namanya? Bekas rumah makan itu kita nggak berani ya. Jadi kita nggak beraninya karena memang ya itu sudah terbukti kamera tiba-tiba mati gitu. Jadi kita langsung ke energinya terlalu besar, jadi berbenturan mungkin memang di sana sesak, ampek gitu ya. Jadi kita langsung aja ke pendopo. Let's go.
izin minal badani selama malaikat. Coba. Yang tadi cuma bersuara ketika kita membuat video offline di sini, coba yang daerah sana. Coba yang suara-suara lagi di duit di putra. Coba tunjukin aja di sini dari awal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma suara-suara doang, kita pun bisa. Assalamualaikum. Hei. Suara-suara di atas. Kasih suara di atas. Dengar nggak? Dengar nggak? Dengar nggak? Asli jadi dia. Coba, jangan cuma suara-suara. Kalau cuma suara-suara pensiun jadi jin. Anak TK bisa. Hadir? Suara dari bangunannya. Dan mohon maaf ya, itu ada suara dari lokasi ya, karena di aplikasi sebelah. Kalau ada suara selain dari teman-teman kita yang di sini, ada suara dari atasan. Nah, ini tadi kita udah selesai menelusuri ya, menelusuri wahana terbengkalai, salah satu wahana terbengkalai yang ada di kota Purwokerto. Gimana, seru nggak? Seru nggak? Nah, nanti kalau misalnya ada rekomendasi nih, kita mau explore kemana gitu, bisa langsung komen ya, Mas. Let's go. Nah, ini ya. Ya, buat kalian yang mungkin kotanya pengen didatangin kita, komen aja di bawah tempat-tempat yang serem, yang apalah menurut kalian angker, langsung aja komen di bawah. Kalau ada waktu kita gas ke sana. Nah, iya, untuk terakhir tadi itu Bang Putra lagi membuka portal untuk pembuktian ya. Cuman kita nggak bisa rekam banyak. Nanti kalian kalau misalnya pengen lihat live streaming dari Bang Putra, kalian langsung bisa lihat di Bigo. Nanti aku tulis tulis linknya di deskripsi aja. Jadi kita nggak bisa shoot banyak-banyak, kita nggak bisa ambil gambar banyak-banyak. Jadi cukup segitu aja cuplikannya gitu ya. Sekian dari kami. Dari Bye. aku, Delona Delia, dan Faizal Fajri. bye. Thank you.